Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zartulida, NPM 0211222213. Saya dari Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap siklus produksi suatu produk. Nah, kalian mau tahu nggak? Aku mau ngejelasin produk apa? Stay tune! Pengenalan. Jadi, teh botol sosro melibatkan pengenalan produk kepada konsumen, promosi merek, dan pendidikan terkait keberlanjutan lingkungan serta pentingnya daur ulang botol, menyampaikan pesan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan. Nah, jadi dari produk teh botol sosro ini pada tahun 1940, keluarga Sosro Jojo mulai melakukan bisnis dan mengembangkan bisnis dengan memasarkan teh seduh, merek teh cap botol. Pada tahun 1965, keluarga Sosro Jojo memperluas bisnisnya dengan melakukan strategi namanya cicip rasa. Ternyata strategi ini kurang berhasil. Mereka melakukan strategi lain, yaitu dengan cara memasarkan teh cap botol yang tadi mereka seduh ke dalam botol bekas kecap atau linun yang sudah terlebih dahulu mereka bersihkan, lalu mereka beri nama teh botol sosro. Dari awal target konsumennya itu yaitu para pejalan kaki dan para supir, pada awalnya teh botol sosro sedikit konsumen yang meliriknya. Mereka menganggap produk ini tuh aneh. Tidak pantang menyerah, keluarga dari Sosro Jojo ini mereka melakukan strategi lain dengan cara melakukan iklan-iklan di media dan promosi secara langsung di tempat penjualan mereka. Sampai akhirnya secara perlahan produk ini mulai disukai oleh konsumen Indonesia. Dengan slogan yang viral, pasti pada tahu kan? Yang apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Nah, slogan ini viral banget ya teman-teman. Lalu teh botol sosro ini memiliki keunggulan kompetitif karena mereka merupakan teh siap minum dalam kemasan botol yang dipasarkan pertama di Indonesia. Nah, sekarang tahap kedua yaitu pertumbuhan. Teh botol sosro mencakup peningkatan penjualan, penetrasi pasar yang lebih luas, inovasi produk, pengembangan rantai pasokan yang berkelanjutan, dan fokus pada upaya perbaikan terus-menerus dalam hal keberlanjutan lingkungan serta kualitas produk. Nah, jadi di tahap ini menjelaskan bahwa teh botol sosro awalnya tidak populer di kalangan konsumen karena kemasan botol dan penyajian dinginnya yang dianggap aneh. Namun, perusahaan terus mengedukasi pasar melalui iklan dan promosi, dan berhasil mendapatkan tempat di hati konsumen. Strategi promosi yang dilakukan adalah menetapkan harga yang terjangkau dan melakukan positioning dengan mengedukasi masyarakat agar tidak merasa aneh untuk meminum teh dalam kemasan botol dan dengan disajikan dingin. Dalam tahap pertumbuhan, Sosro melakukan berbagai macam inovasi dengan meluncurkan produk less sugar yang rendah kalori dan berbagai macam bentuk kemasan. Selain itu, teh botol Sosro juga mengencarkan program promosi, salah satunya dengan program Struk Rezeki Teh Botol. Yang ketiga, ada tahap pendewasaan. Teh botol Sosro terjadi ketika produk telah mapan di pasaran, fokusnya beralih pada mempertahankan pangsa pasar, memperbaiki efisiensi produksi, menjaga kualitas, dan meningkatkan upaya keberlanjutan, serta memperluas dampak positifnya pada lingkungan dan masyarakat. Pada tahap ini, PT Sinar Sosro masih terus melakukan inovasi dengan menciptakan produk baru pada tahun 2004, yaitu minuman teh sparkling dengan cap tips, yaitu minuman teh yang berjiwa modern, trendy, dan dinamis. Setelah produk-produk teh PT Sinar Sosro disajikan dalam bentuk kemasan botol, pada tahun 2015 beberapa produk teh mengalami pembaharuan model, yaitu adanya kemasan teh botol Sosro dan Fruity dalam bentuk kemasan botol beling RGB dengan volume 230 ml, kemasan kotak atau bisa disebut Tetra Pak dengan volume 200 ml, dan 330 ml kemasan botol plastik PET dalam volume 450 ml, dan 380 ml dan kemasan pouch dalam volume 230 ml.
Hasil dari itu semua, kini Teh Botol Sosro menjadi pemimpin dalam kategori teh dalam kemasan botol yang bersaing dengan perusahaan multinasional. Lalu ada beberapa yang menjadikan Teh Botol Sosro sebagai teh brand Exonity. Yang pertama yaitu adalah brand awareness. Nah, Teh Botol Sosro telah memasuki tingkat top of mind terlihat dari terjadinya Teh Botol Sosro sebagai pemimpin pasar dalam kategori teh yang diminum dalam kemasan botol. Selanjutnya ada Percepti Quality. Teh Botol Sosro ini sudah terbukti selama puluhan tahun lewat PT Sinar Sosro mampu menjaga kualitas produk sehingga selalu diterima baik oleh konsumen yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada Brand Association, di mana Teh Sosro sudah terbukti sangat kuat. Terlihat ketika orang menyebut nama botol, pasti yang dimaksud itu Teh Botol Sosro. Dan yang terakhir ada Brand Royalty, yang dimana Teh Botol Sosro ikut terbukti sangat kuat lewat dari hasil perkembangan saluran kontribusinya. Kualitasnya selalu berinovasi terhadap strategi promosi yang dilakukan dan tentunya memiliki jargon viral andalannya. Apapun makanannya, minumannya Teh Botol Sosro. Dan yang keempat itu ada tahapan kemunduran. PT Sinar Sosro terus melakukan inovasi agar tidak mengalami kemunduran dengan terus memahami kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menciptakan kemasan teh botol yang fresh, original, dan natural dan pure. Pada tahap ini, minuman Teh Botol Sosro masih dapat bertahan di pasar tanah air setelah mengalami pengembangan dalam hal pengemasan yang lebih modern. Walaupun promosi produk Teh Botol Sosro sudah jarang dilakukan, namun hampir semua masyarakat sudah mengenal minuman ini. Teh Botol Sosro terbukti sebagai produk yang masih mampu bersaing di pasar Indo maupun pasar internasional. Nah, maka dari itu PT Sinar Sosro belum ada di tahap kemunduran, tapi mereka masih ada di tahap kedewasaan atau maturity, di mana tahap ini PT Sinar Sosro sedang menikmati hasil dari pertumbuhan perusahaan terhadap produk Teh Botol Sosro yang dilakukannya. Di tahap ini penjualan masih meningkat, pada tahap kedepannya masih bersifat tetap, tetapi persaingan pasar semakin tajam dikarenakan ada produk sejenis yang mulai masuk ke pasar, sehingga PT Sinar Sosro harus melakukan strategi untuk mempertahankan produk Teh Botol Sosro ini agar mampu terus bersaing di pasar Indonesia maupun pasar internasional. Nah, itu teman-teman dari penjelasan saya terkait siklus produksi dari produk Teh Botol Sosro. Sekali lagi, jargon viralnya apapun makanannya, minumnya Teh Botol Sosro. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.